Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, apakah kamu benar-benar mengenal cinta? Ada cerita yang mengharukan di internet. Di sebuah desa pegunungan kecil yang letaknya di dekat laut, diadakan acara tahunan di kaki gunung. Seluruh warga desa hadir untuk berpartisipasi dalam acara tahunan ini. Hanya tinggal satu-satunya seorang pria berusia 80 tahun dan cucunya yang tinggal di puncak gunung juga tidak mengikuti karena telah lanjut usia dan tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh ke kaki gunung. Jadi mereka tetaplah di rumah. Saat senja, lelaki tua itu berjalan keluar hendak berjalan-jalan. Tiba-tiba ada angin pegunungan bertiup dan dia merasakan ada goncangan di sekitarnya. Lalu kakek tua itu teringat bahwa dulu sewaktu dia kecil, kakeknya pernah memberitahukannya bahwa jika ada gempa besar di tempat kejauhan, maka di sekitarnya akan merasakan goncangan. Sang kakek lalu memandang ke arah laut. Kakek melihat warna air laut berubah menjadi hitam dan ombak pun semakin mendekat seperti tembok berlapis-lapis. Ternyata itu adalah tsunami akibat gempa besar yang seperti dikatakan kakeknya. Kakek tua itu segera berlari ke dalam rumah dan meminta cucunya membawakan obor. Lalu dengan tegas menyalakan padi dan tumpukan jerami yang baru dipanen, sehingga api menjalar ke seluruh gudang. Saat itu penduduk desa sedang berkumpul di tepi pantai dan memandangi air yang berubah warna. Tetapi di puncak gunung terjadi kebakaran dengan api yang sangat besar. Karena itu mereka semua berlari ke atas gunung mau membantu memadamkan api. Setelah semua orang yang berada di bawah naik ke atas gunung, kakek tua itu barulah berhenti menyalakan api. Penduduk desa semua bertanya kepada sang kakek, mengapa dia menyalakan api membakar hasil panenan semua itu. Lalu kakek tua itu menunjuk ke laut dan dengan tatapan ngeri dan berkata, "Lihat." Semua orang berbalik dan melihat bahwa air laut telah tersapu ke pantai seperti ribuan pasukan. Semua orang-orang yang berada di bawah gunung adalah rumah-rumah yang terapung di atas air seperti kotak korek api. Setelah puluhan menit, air laut perlahan surut dan seluruh rumah terapung ke laut mengikuti arus. Baru pada saat itulah penduduk desa menyadari bahwa kakek tua itu telah membakar semua beras dan gudangnya untuk menyelamatkan mereka semua. Teman-teman, pernahkah kamu berkorban untuk membantu orang lain? Kakek tua dalam cerita ini melihat bahayanya tsunami dan langsung memilih untuk membakar sawah dan gudang tempat ia bekerja keras sepanjang tahun, hanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak ada keraguan atau perhitungan di dalamnya. Cinta ini adalah cinta yang sesungguhnya dan yang sangat menyentuh. Ada cerita di Alkitab yaitu Rasul Paulus, dia mempunyai sosok yang agung. Pada masa itu ada orang-orang beragama Yahudi mengutus beberapa gereja. Salah satunya adalah gereja jemaat Galatia untuk menyerang Paulus dengan memfitnahnya dan memberikan kesaksian palsu mengenai ajaran Paulus. Walaupun Paulus tahu perilaku mereka, tetapi dia tetap mengasihi jemaat Galatia dengan menunjukkan kasihnya dan tidak membalas segala perbuatan jahat yang mereka lakukan kepadanya. Karena Paulus jelas tahu dia hendak menolong jemaat Galatia supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Rasul Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia rela berkorban menunjukkan kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, supaya mereka bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Teman-teman terkasih, cinta sejati itu bukan mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi bisa dan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Seringkali yang terlintas di benak kita adalah dampak apa yang akan saya dapatkan, apa yang akan kita peroleh dengan melakukan hal ini, atau apakah kerugian yang akan saya alami. Dalam cerita Paulus dalam Alkitab ataupun cerita kakek tua tersebut, mereka semua adalah orang-orang yang memilih untuk mengorbankan diri demi kepentingan orang lain.
dan nama mereka tidak akan pernah dilupakan oleh generasi mendatang. Sahabatku, apakah kamu juga benar-benar menyayangi orang-orang di sekitar kamu? Hanya ketika Anda tidak mencari kepentingan Anda sendiri dan bersedia mengorbankan kepentingan Anda sendiri, cinta ini akan dapat benar-benar ditunjukkan. Hari ini saya mendorong Anda untuk menggunakan cinta dari Tuhan, yaitu sumber dari cinta, sehingga kami bisa memiliki kemampuan untuk memperlakukan keluarga kita, teman kita, dan bahkan seluruh masyarakat kami dengan cinta. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.